Perkiraan 1.700-an. 1.700-an. Sareng kalian Mbah Ageng nalika yasa pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Bro Putra Songko, dan tetap terus senyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun sebagai salah satu sarana memutus mata rantai penularan virus corona. Aduh, ada pesawat tempur ya. Oke, kali ini saya berkunjung ke Desa Tegal Sari, Kecamatan Jenis, Kabupaten Ponorogo, dan kita akan meliput salah satu bangunan tertua di Ponorogo atau rumah joglo, atau di sini disebutnya rumah bucu tertua di Ponorogo. Ini adalah situs purbakala, situs religi yang merupakan salah satu tonggak perkembangan agama Islam di Kabupaten Ponorogo. Ikuti liputannya. Salam budaya. Dalem Ageng Tegal Sari. Ya, Dalem Ageng Tegal Sari adalah sebuah bangunan rumah joglo, atau di sini kadang disebut sebagai rumah bucu, yang berada di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Ya, luar biasa sekali secara bangunan ini. Assalamualaikum, Pak. Batin derek video Dalem Ageng. Oke. Menika napa Dalem Ageng menika rumiyin cara ngadegipun ngoten tahun pinten nggih, Pak? Perkiraan 1.700-an. 1.700-an. Sareng kalian Mbah Ageng nalika yasa pondok. Mbok kan mani riyenan menika. Riyen dalemipun. Nggih masuk riyen ora tahun menika. Oh, nggih nalika mondok wonten mriku nggih. Asma Bapak? Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin. Oh, nggih. Mbok bilih nate kepanggih nalika Bu Dewi kagungan kersa wonten Jakarta nggih. Kula ingkang MC rumiyin nika. Oh, nggih, kula nggih. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Jamaluddin, sekaligus juga beberapa literatur yang kami baca, rumah ini adalah peninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari atau pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, Jedes, Ponorogo. Jadi wajar ketika diperkirakan rumah ini mulai didirikan pada tahun 1700-an. Ya, seperti ini keadaan rumah atau yang biasa disebut sebagai Dalem Ageng. Rumah ini berbentuk pendopo joglo. Ya, luar biasa gagah. Kita lihat kayu-kayunya, merupakan kayu jati yang nampak dari seratnya jati pilihan, dan juga nampak pula bahwa seratnya sangat tua. Ada papan peringatan yang menganjurkan untuk melepaskan sendal atau sepatu di luar Dalem Ageng ini ketika kita pengen masuk. Dalem Ageng ini seolah-olah dipenuhi oleh tiang-tiang yang terdiri dari kayu jati, 4 soko guru, kemudian 12 soko keliling, pun juga ditambah dengan soko peracik yang jumlahnya tak kalah banyak. Dan ini adalah tumpangnya, tumpang sari 3 di luar, kemudian ada 4 atau 5 tumpang yang ada di dalam. Usuknya semua terdiri dari kayu-kayu jati tua, nampak agak besar dibanding dengan usuk-usuk yang digunakan rumah joglo sekarang. Seperti ini keadaannya.
sedikit berbeda dengan rumah joglo atau rumah bucu asli Ponorogo yang terbiasa menggunakan gendit atau sabuk. Akan tetapi dalam Ageng tidak nampak adanya gendit atau kayu sabuk sebagai penguat lajuran kayu usuk yang memperkuat atap dari dalam Ageng ini. Ya, wajar saja jika kemudian kayu-kayu usuknya nampak sangat panjang, melintang, dan sedikit beberapa nampak melengkung karena saking panjangnya, dan sekali lagi tanpa dibantu penyangga yang berupa kendit atau sabuk kayu. Di belakang pendopo ini terdapat bangunan semacam peringgitan. Ya, ini adalah sebuah bangunan rumah limas yang juga terdiri dari tiang-tiang kayu jati. Nampak kamar-kamar tua menghiasi bangunan peringgitan ini, 2 di barat dan 2 di timur. Kemudian disambung dengan ruangan atau rumah belakang menggunakan pintu-pintu yang sama, terlihat nuansa kekunoannya. Ya, ini adalah balungan atau tiang utama penyangga rumah limas sebagai sambungan antara ruang belakang dan ruang depan, atau kalau orang Ponorogo biasa menyebutnya sebagai ruang peringgitan. Kenapa disebut peringgitan? Konon dulu peringgitan adalah tempat untuk menggelar ringgit atau mementaskan wayang. Kita akan melihat dari dekat soko atau soko guru atau tiang utama rumah ini. Kurang lebih 25 cm ukurannya. Nah, seperti ini. Benar-benar sangat istimewa. Kayu-kayu ini meskipun tak terawat, nampak terlihat sangat tua dan seratnya bagus. Soko keliling kurang lebih 15 cm. Kemudian kita akan melihat soko paling pinggir yang juga berderet berkeliling. Ya, ini kadang saya menyebutnya atau teman-teman sini menyebutnya soko prace. Ini kurang lebih 12 cm. Lihat seratnya, nampak madet. Ya, kalau istilah kayu perhutani namanya barangkali HR. Sementara yang ini adalah kotaan. Kotaan ini adalah tempat tidur sekaligus tempat belajar Ngabe Ronggo Warsito pada waktu belajar atau nyantri di pesantren Tegal Sari Jedes Ponorogo ini. Dan ini adalah rumah bagian belakang, juga merupakan rumah bucu yang sampai sekarang masih terawat dan ditinggali oleh ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari Tegal Sari Jedes Ponorogo. Ya, tempat ini melatar belakangi banyak kisah kepahlawanan, juga cerita-cerita bersejarah tentang perkembangan tanah Jawa dan juga Ponorogo. Karena di tempat ini pula Sinuhun Pakubuwono II pernah nyorowi tekke lakon, yakni mencari pencerahan saat Keraton Kartosuro bedah oleh amukan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning dibantu oleh Kapitan Sepanjang atau Siu Panciang atau Laskar Cina. Dari sinilah kemudian Sinuhun Pakubuwono mendapat pencerahan, ketenangan, sekaligus bantuan 40 santri Tegal Sari di bawah pimpinan Bagus Harun Basariah. Ya, ini adalah tonggak sejarah, pantas kita ingat dan harus kita lestarikan. Dalem Ageng Tegal Sari Jedes Ponorogo. Oke sedulur, ini liputan kita kali ini di Dalem Ageng Tegal Sari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi ini adalah sebuah situs cagar budaya semacam itu, purbakala, yang merupakan salah satu jejak penyebaran agama Islam di Ponorogo. Dari sini Islam di abad ke-17 memancar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.